Jadi saya akan menjelaskan tentang arti pemenuhan kebutuhan dalam hubungan manusia yang hidup dalam lingkungan budaya. Pemenuhan kebutuhan manusia yang hidup dalam lingkungan budaya pada dasarnya ada proses transformasi kebutuhan biologis menjadi perilaku sosial yang lebih bermakna. Manusia memiliki kebutuhan yang sama seperti makan, berlindung, dan rasa aman. Budaya datang untuk menentukan bagaimana cara yang pantas dan benar untuk memenuhinya. Budaya mengubah rasa lapar menjadi aturan tentang apa yang bisa dimakan dan bagaimana tata keramanya, serta mengubah insting perlindungan menjadi sistem hukum atau norma gotong royong dalam masyarakat. Selain kebutuhan fisik, lingkungan budaya juga memenuhi kebutuhan psikologis manusia akan identitas dan pengakuan. Melalui penggunaan bahasa yang sama, pakaian adat, atau partisipasi dalam ritual, individu mendapatkan rasa memiliki dan status sosial yang jelas. Dengan demikian, budaya berfungsi sebagai alat fungsional yang memastikan setiap hajat hidup manusia terpenuhi secara teratur dan harmonis di dalam kelompoknya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang hakikat pemenuhan hidup dengan berlandaskan ikatan moral atau kaidah moral. Nah, jadi, manusia sebagai makhluk sosial itu senantiasa berinteraksi dengan sesamanya untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup. Namun, interaksi ini berpotensi memunculkan benturan kepentingan jika tidak dibatasi oleh aturan main yang jelas. Nah, disinilah letak hakikat pemenuhan kebutuhan hidup berdasarkan kaidah moral, yaitu sebagai wujud penghormatan mutlak terhadap martabat kemanusiaan. Nah, berbeda nih dengan makhluk lain yang digerakkan murni oleh insting bertahan hidup. Manusia itu dibekali akal, budi, dan hati nurani. Ikatan moral berfungsi sebagai kompas internal yang mencegah manusia jatuh ke dalam hukum rimba atau yang bisa kita sebut homo homini lupus. Nah, disini juga tuh memastikan bahwa dalam mengejar kesejahteraan kita tidak merampas hak atau mengeksploitasi orang lain. Lalu dalam perspektif etika profesi dan filsafat hukum, kaidah moral merupakan ruh dari keadilan itu sendiri. Memenuhi kebutuhan hidup dengan cara yang menabrak etika seperti korupsi, penipuan, atau persaingan curang mungkin memberi keuntungan instan, tapi pasti akan menghancurkan tatanan sosial. Nah, sebaliknya, ikatan moral menjamin berjalannya asas keseimbangan. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap individu berhak meraih kesejahteraan asalkan dicapai melalui cara-cara bermartabat dan menjunjung tinggi itikat baik. Pada akhirnya, pemenuhan kebutuhan hidup berlandaskan moral adalah proses harmonisasi antara ambisi pribadi dan tanggung jawab sosial demi mewujudkan kedamaian dalam masyarakat. Selanjutnya, pendapat Søren Kierkegaard tentang eksistensi manusia dalam penyempurnaan hidupnya. Menurut Søren Kierkegaard, manusia itu menjalani hidup secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Kita ini makhluk ciptaan Tuhan yang terikat dengan lingkungan, kehidupan sosial, dan harus bertindak secara etis. Untuk menyempurnakan hidup, manusia harus bekerja keras dan berkarya, karena itu menjadi bukti kualitas dan martabat kita. Kehidupan manusia, kata Kierkegaard, berkembang lewat 3 tahap. Tahap yang pertama adalah tahap estetis, yaitu tahap di mana manusia menikmati dan mengekspresikan keindahan, misalnya lewat seni. Yang kedua yaitu tahap etis, di mana manusia mulai bertindak secara sadar, bebas, tapi tetap bertanggung jawab secara moral. Dan yang paling tinggi adalah tahap religius, yaitu saat di mana manusia benar-benar menghayati hubungan dengan Tuhan dalam bentuk takwa. Semakin dekat manusia dengan Tuhan, semakin sempurna dan semakin bermakna hidupnya, serta jauh dari rasa gelisah dan ragu. Dengan demikian, penyempurnaan hidup manusia terletak pada kemampuan bekerja dan berkarya, serta penghayatan yang lebih mendalam terhadap Tuhan. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai cara manusia mencapai tujuan hidup secara sempurna sebagai makhluk budaya dengan mengembangkan seluruh potensi dirinya, yaitu akal, perasaan, dan kehendak secara seimbang serta berlandaskan nilai dan moral gitu. Tetapi tujuan hidup tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan materi saja, tetapi juga kebutuhan rohani dan sosial. Kesempurnaan hidup itu sendiri dapat dicapai melalui pendidikan dan kerja sebagai bentuk aktualisasi diri, menjalin hubungan yang harmonis dengan sesama berdasarkan sikap saling menghormati dan keadilan, serta berperilaku sesuai nilai dan moral yang berlaku dalam masyarakat itu sendiri. Selain itu, manusia perlu berkarya dan memberi manfaat
bagi orang lain agar ibadahnya dapat bermakna gitu. Dengan menyeimbangkan kebutuhan jasmani dan rohani tersebut serta bertanggung jawab dalam setiap tindakan, manusia dapat mencapai kehidupan yang lebih sempurna dan bermartabat sebagai makhluk budaya.